Tuhan kita yang luar biasa. Puji Tuhan, kita bersyukur kekasih Tuhan buat hari yang indah hari ini, hari Sabat, hari yang Tuhan kuduskan. Setiap kita boleh mengambil pilihan dan keputusan yang benar untuk kita datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita 6 hari lamanya kita bekerja, tetapi ada 1 hari yang harus kita khususkan untuk kita datang kepada Tuhan, yaitu di hari Sabat. Hari ini kita bersyukur saudaraku, dan bersyukurlah untuk kemenangan yang Tuhan berikan. Bersyukurlah untuk hati yang selalu meresponi, ya, yang selalu rindu untuk ada dalam hadirat Tuhan. Dan percayalah, hari ini Tuhan akan semakin menganugerahkan segala yang terbaik dalam hidup kita semuanya. Amin. Sama-sama ya, kita akan baca sebelum kita menikmati hadirat Tuhan lebih lagi dan mempersembahkan segala yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan hari ini persiapkan diri untuk kita juga bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Biarlah anugerahnya semakin luar biasa dalam hidup kita. Kita akan baca di dalam kitab Mazmur 117 saudaraku, ayat 1 sampai 2. Ya, Mazmur 117. Kita akan baca mulai dari judul firman Tuhan, pujilah Tuhan hai segala bangsa, ya. Jadi itu judul firman Tuhan. Biarlah hari ini kita boleh bersama-sama ada di rumah Tuhan untuk kita memuji Tuhan kita yang luar biasa. Sekali lagi, Mazmur 117. Kita akan baca mulai dari judul firman Tuhan 2, 3. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Sekali tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan, kejayaan, kemasyhuran kami hanya bersepakat bagi Engkau saja, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dalam hidup kami, yang sudah menebus dosa kami, bahkan yang menjamin Tuhan kehidupan dalam kerajaan surga, bahagia untuk selama-lamanya. Hanya Engkau satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dan saat pagi yang indah ini kami ada dalam rumah Tuhan untuk kami beribadah kepadamu, untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau berkarya di tengah kami. Engkau melawat setiap umat-Mu, dan sesuatu yang baru Tuhan semakin kerjakan dalam pribadi lepas pribadi anak-anak-Mu yang datang dengan kesungguhan hati di hadapan Engkau. Sebab firman-Mu berkata, Tuhan menyediakan upah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Biarlah pagi ini Kau dapatkan hamba-Mu dan seluruh umat-Mu di tempat ini adalah pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mencari Engkau, sehingga upah itu layak menjadi bagian setiap kami, baik upah untuk hidup di bumi maupun upah untuk hidup yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam otoritas pula hamba menyerahkan ibadah raya pagi ini dari awal sampai pada akhirnya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Berkat Tuhan turun dalam ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa-Ku untuk mengurus setiap kami, untuk mengurus tempat ini, untuk mengurus kota dan bangsa kami dalam kuasa darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mari dengan penuh iman dan sukacita bersama-sama kita semua katakan amin, 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 haleluya. Kekudusan-Mu melingkupi kami. Kami akan masuk dalam ruang yang Maha Kudus. Hamba mempercaya Engkau selalu kudus dan hidup kami. Firman-Mu berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan dengan kekudusan itulah kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan yang daripada. Ya Roh Kudus, Syakabah
hatinya seluruh kehidupan. Masuk di dalam ruangan Maha Kudus dengan ketulusan hati. Di situ Kau akan melihat dan mengalami kemuliaan. Oh Tuhan yang bagus. Oh yes. Siapa kamu ya Rabbas? Tapi datang hanya di banyak Bapa yang
Oh kudus Allah yang terus mengangkat tangan setiap kali. Adalah Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan kami hanya persembahkan bagi Yesus Kristus Tuhan saja. Mari kekasih Tuhan, angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara tinggi di hadapan Tuhan. Mari tetap ambil pilihan dan keputusan apapun yang terjadi. Tetap tinggikan Tuhan. Tetap sembah Yesus Tuhan. Jangan sedikit pun engkau mundur bahkan selamanya. Tapi tetapkan dirimu untuk menjadikan Kristus ada satu-satunya pribadi yang terutama dalam hidup ini. Segala kemuliaan ada bagi Yesus Tuhan. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menentukan setiap lidah, suku, bangsa.
kehidupan di akhir zaman, saudaraku. Tetapi tetaplah percaya. Saya selalu katakan, tetap berjalan dalam kebenaran, tetap perkatakan firman, tetap perkatakan iman, karena itulah yang akan kembali nyata dalam hidup kita. Dan yakinlah, bersama Roh Kudus, bersama Yesus Kristus Tuhan, apapun yang terjadi, kemenangan tetap menjadi bagian kita. Yes, saudara, pemenang lebih dari pemenang. Itu Tuhan sudah tetapkan. Bagian kita terus berjuang di dalam jalan yang Tuhan tunjukkan. Lewati saja jalan yang Tuhan berikan. Jangan belok kanan, jangan belok kiri. Ya, berjalan. Kalau jalan itu yang harus dilewati, lewati saudara. Di depan kemenangan luar biasa pasti dinyatakan. Yes, terjadilah sesuai iman Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu hidup kita, orang yang percaya Yesus itu hidup hanya karena iman. Dan iman yang disertai dengan tindakan nyata itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Wah, kita akan tetap lewati yang namanya proses kehidupan. Masalah, persoalan, tantangan itu pasti terjadi, saudaraku. Karena memang di dunia ini penuh dengan air mata. Tetapi tetaplah percaya, ketika kita menjadikan Kristus segalanya dalam hidup kita, kita terus berjuang di dalam kehendak kebenarannya. Wah, semua akan terlewati dengan luar biasa, saudara. Kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat, kemuliaan demi kemuliaan, kekuatan demi kekuatan, itu akan terus terjadi dalam hidup setiap kita. Mari hari-hari ini perkuat percayamu lebih lagi kepada Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Tuhan yang maha besar. Dia sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya yang sungguh-sungguh dan menaruh percaya penuh kepada-Nya. Terima kasih Roh Kudus. Lanjutkan karya-Mu lebih lagi dalam kehidupan setiap kami hamba, juga seluruh umat-Mu ya Tuhan, yang pagi hari ini Engkau perkenankan dan Kau beri kemenangan untuk bersama-sama ada di dalam rumah-Mu. Terima kasih ya Bapakku, kesempatan yang indah pagi hari ini sebelum kami masuk dalam kebenaran firman-Mu. Kami akan tetap melakukan bagian kami Tuhan sesuai dengan perintah-Mu, untuk kami boleh selalu menabur benih yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Karena kami tahu kebenaran firman-Mu Tuhan, setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kami ada gandum, ada benih. Gandum untuk kami nikmati, tetapi benih itu harus kami tabur. Karena kami tahu Tuhan, selagi bumi ini masih ada, tidak akan berhenti hukum tabur tuai. Dan biarlah setiap kami umat-Mu senantiasa boleh menabur segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka apa yang kami tuai itu juga membawa kami untuk semakin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan memberkati setiap benih yang sebentar kami tabur. Tuhan juga memberkati setiap umat-Mu yang taat membalikan dirimu persepuluhan. Tuhan Engkau membukakan tingkap-tingkap langit dalam hidup pribadi lepas pribadi. Karena itu adalah janji-Mu ya Tuhan. Dan ketika kami taat perintah Tuhan, maka janji firman Tuhan pasti tergenapi dalam hidup setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Pada kesempatan ini kami siap, biarlah Kau juga berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang sudah Engkau utus untuk menyampaikan kehendak-Mu ya Tuhan. Berbicaralah dan jadikan setiap kami bukan hanya pendengar, pembaca ataupun penyampai firman. Jadikan setiap kami pelaku firman Tuhan. Sebab itulah yang membawa kehidupan kami mengalami perubahan, disempurnakan seperti Engkau Tuhan kami adalah sempurna padanya. Terima kasih Tuhan Yesus
pengurapan-Mu atas setiap hamba-Mu yang melayani Engkau senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberi yang terbaik dan kami siap diberkati dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberi yang terbaik dan siap diberkati dan menjadi pelaku firman Tuhan, dengan penuh iman dan sukacita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Apapun yang terjadi katakan, ku tidak akan menyerah.
kehidupan kami. Dan kami akan terus berjalan dari kemenangan yang satu menuju kemenangan yang lain. Bersama Tuhan, kami adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami semuanya yang ada di tempat ini. Berikan iman-Mu turun atas setiap kami. Urapilah setiap kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu, dan kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami persembahkan hanya untuk Engkau saja. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya? Yes. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita langsung aja masuk dalam pembahasan firman Tuhan. Ini adalah rangkaian dari khotbah Yesus di atas bukit. Kalau beberapa waktu yang lalu kita bahas aku adalah garam dan terang dunia, ya. Kemudian Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang yang mengikutinya. Juga ada orang-orang Farisi yang ada di situ yang juga mendengarkan Yesus. Dan kita akan bahas tentang memberi. Jadi kalau kemarin kita bahas di Matius 5, hari ini kita bahas di Matius 6. Di Matius 6 itu nanti akan bicara tentang memberi, tentang berdoa, tentang berpuasa. Dan hari ini kita akan belajar dulu tentang memberi. Mari kita lihat slide-nya. Oh ya, tidak apa-apa. Hal yang kita pelajari hari ini adalah memberi yang dilihat oleh surga. Ya, kenapa kita belajar ini? Karena ini adalah ajaran dasar yang Tuhan berikan. Awal pengajaran yang Tuhan berikan ini adalah khotbah di atas bukit. Di sekolah itu kita juga bahas hal yang sama yang sudah dibahas beberapa waktu yang lalu. Ketika mempersiapkan ini, saya pikir sekalian saja mempersiapkan modul yang kita bikin sama sekalian mempersiapkan ini. Karena ini adalah sesuatu yang mendasar. Jadi kalau kita belajar tentang Matius 6 kan bicara tentang memberi, tentang berdoa, dan tentang berpuasa. Itu disebut sebagai seperti suatu ibadah. Kalau kita melihat di agama-agama yang lain juga selalu mengajarkan ibadahnya memberi, berdoa, dan berpuasa. Nah, Tuhan Yesus sudah mengajarkan hal ini waktu dia berkhotbah di atas bukit. Dia katakan kepada murid-muridnya dan kepada semua orang yang mengikuti dia, termasuk orang-orang Farisi yang mendengarkannya. Karena Tuhan ingin menunjukkan perbedaan antara ibadah yang mereka lakukan dengan ibadah yang sebenarnya yang Tuhan inginkan. Berarti saat memberi, saat berdoa, saat berpuasa, tidak hanya dilihat sebagai satu kegiatan saja. Kita tahu orang-orang Farisi melakukannya. Mereka berdoa, mereka memberi, mereka berpuasa. Tapi Tuhan katakan, bukan seperti ini yang aku inginkan. Tuhan ajarkan sesuatu yang lebih dalam lagi. Karena di Matius 6 nanti kita akan bicara tentang motivasi hati yang murni di hadapan Tuhan. Saat kita beribadah kepada Tuhan, terutama hari ini kita belajar memberi. Saat kita memberi kepada Tuhan, Tuhan lihat tidak sekedar perbuatan memberi yang kita lakukan, tetapi di balik semuanya itu, motivasi itu yang Tuhan lihat. Dan yang mendasari kegiatan kita memberi haruslah dengan hati. Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan baca sama-sama di dalam Matius 9 ayat 1-4. Sebelumnya mungkin slide yang kedua bisa ditayangkan. Ya, ini saya pernah cerita ini beberapa kali mungkin di tempat ini juga, tapi ini yang menjadi pelajaran berharga buat saya yang Tuhan ajarkan beberapa tahun yang lalu tentang memberi.
memberi yang tidak sekedar memberi. Jadi ini gambaran saya ketika saya masih kuliah. Saya berangkat kuliah, saya menggunakan mobil saya Suzuki Katana warnanya ungu, dan kuliah saya di Ubaya, rumah saya di Eden Intan, jadi dekat sekali jaraknya. Jadi tiap hari, bisa sehari 2 kali, saya bertemu dengan bapak pengemis ini di perempatan lampu merah di Rungkut, kurus tinggi dan pakai topi bulan. Jadi bisa pagi hari, sore hari saya bisa bertemu dengan bapak ini. Dan selalu saya menyisihkan sebagian uang khusus untuk tak kasihkan ke bapak ini. Hampir setiap kali pasti saya sisihkan uang untuk dia dan saya berikan untuk dia. Pagi, sore saya ketemu pasti saya berikan. Tapi pada suatu hari ternyata uang pecahan besarnya itu tidak ada, pecahan utuhnya tidak ada. Yang ada hanya recehan-recehan saja. Jadi ada pecahan 50-an, uang kecil-kecil ada. Karena tidak menemukan uang pecahan besar, saya ambil segenggam, saya kasihkan kepada bapaknya. Saya pikirkan secara jumlah, kalau di total juga kemungkinan besar, jumlahnya pasti lebih besar dari uang satuan yang saya kasih. Tapi apa yang terjadi ketika dia terima uang itu, dia berdiri di depan mobil saya pada saat lampu merah berhenti, kemudian dia lemparkan itu uangnya gini. Saya di dalam mobil, yang saya rasakan, saya campur aduk. Ada jengkel, ada sedih, ada kecewa, ada sedikit marah, dan terutama saya malu. Karena semua orang melihat saya. Sepeda motor di sebelah sini semuanya noleh ke saya. Dan kaca saya ini bukan kaca yang gelap, jadi kaca yang terang. Jadi pertama bagi saya, tidak mungkin bapak ini tidak mengenal saya. Kita bisa bertemu sehari 2 kali. Tidak mungkin dia tidak ingat. Mobil saya ungu, terus kacanya agak terang, banyak bonekanya di depan. Seharusnya tidak mungkin lupa. Karena kejadian ini, karena perasaan yang jengkel dan marah, akhirnya saya mengambil ketetapan waktu itu. Saya tidak akan kasih bapak ini. Karena saya malu, karena saya jengkel, saya kecewa, saya sedih campur aduk. Walaupun saya belum lahir baru, tetapi saya selalu punya suatu pribadi yang sering saya ajak curhat, yang saya panggil Tuhan Yesus. Karena itu saya bilang, mulai hari ini Tuhan Evi tidak mau kasih orang ini lagi. Pokoknya Evi tidak mau kasih. Tetapi yang diajarkan Tuhan ternyata sebaliknya. Bukan mulia karena dia sudah menyakiti, tidak perlu kasih. Tidak. Berhari-hari, karena saya juga orang yang sangat keras dan keras kepala. Mungkin Tuhan melunakkan hati saya juga butuh waktu. Berhari-hari selalu ada suara-suara yang lembut dalam hati saya, yang awal-awal saya tidak mau dengarkan karena masih diliputi oleh rasa marah dan kecewa. Sampai satu titik Tuhan bilang sama saya, ketika kamu memberi sesuatu, kamu tidak boleh harapkan apapun, sekalipun itu hanya ucapan terima kasih. Kamu tidak boleh harapkan. Masih rodok keras lagi. Tuhan ingatkan lagi, kalau kamu memberi sesuatu pada orang, haknya sudah pindah ke orang itu. Orang itu mau buang, orang itu mau lempar, orang itu mau injak, itu terserah dia. Bukankah kepemilikannya sudah pindah ke orang itu. Sudah ingatkan lagi, tugasmu kalau memberi ya memberi saja. Bukankah tujuanmu itu memberi? Kalau tujuanmu memberi, bukankah sudah sampai ke tujuanmu kamu memberi? Kecuali kalau kamu minta penghargaan dari orang. Nah sekarang tujuanmu apa? Tujuanku memberi. Ya sudah kan, sudah sampai tujuanmu memberi. Kalau kamu masih marah, berarti kamu mengharapkan penghargaan dari orang itu. Setelah itu mulai lembutlah hati saya. Dan saya tahu itu pasti Tuhan. Karena saya sangat keras kepala, orang sangat keras hati. Kemudian saya mulai berdamai dan menerima semua masukan dari Tuhan itu.
Akhirnya kita berdamailah dengan si bapak ini, dan saya kasih lagi ke bapak ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini pelajaran yang sederhana yang Tuhan ajarkan buat saya, tetapi itu selalu saya ingat sampai hari ini. Jadi kalau sampai hari ini pun saya tidak mengharapkan sesuatu. Bahkan kadang yang tidak terima adalah orang-orang di sekeliling saya. Orang itu tidak tahu terima kasih. Saya bodoh amat, maksudnya ya sudah, seperti kita beri ya beri. Dia mau terima kasih, dia tidak mau terima kasih, itu bukan urusan saya. Bagi saya sudah beri, ya sudah beri. Dalam segala apapun, tidak bicara hanya sekedar materi, memberi bantuan, memberi pertolongan, memberi apapun. Mungkin kita memberi waktu kita melayani semuanya dalam hal memberi. Berilah yang terbaik dan jangan harapkan apapun. Setelah saya kenal Tuhan, saya mulai rajin baca firman Tuhan. Dan ternyata di firman Tuhan tertulis tentang memberi sedekah. Mari kita baca di dalam Matius 6 ayat 1 sampai 4. Di slide-nya sudah ada. Oke, ini lebih besar ya. Coba kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu Saudara. 3, 2, 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Selanjutnya 2. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Selanjutnya, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Ya. Dari pelajaran ini Bapak Ibu Saudara, saya rangkumkan ada beberapa 3 hal saja yang perlu kita ingat ketika kita memberi. Jadi Tuhan tidak ingin itu sekedar kegiatan memberi saja, tetapi di balik itu semuanya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, motivasi hati kita itu yang terpenting. Jadi yang pertama, ketika kita memberi, yang pertama adalah, tulis selanjutnya kita baca apa Bapak Ibu? Jangan cari panggung. Ingat baik-baik ya. Saat kita memberi, jangan cari panggung. Di ayat 1 dikatakan, jangan melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Kalau kita baca kata dilihat mereka, dilihat itu dari kata bahasa Yunani-nya itu teatenai. Teatenai itu nanti kalau diturunkan menjadi kata teater, pertunjukan. Jadi ketika Tuhan bilang supaya jangan dilihat mereka, katakan kan di ayat 1, jangan melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jadi dilihatnya ini seperti suatu pertunjukan. Jadi Tuhan akan mengatakan jangan melakukan kewajiban agamamu itu sebagai suatu pertunjukan yang dipertontonkan supaya dilihat orang. Kalau orang membuat suatu pertunjukan, misalkan saya adalah penyanyi teater, terus saya bernyanyi di depan orang, kan saya ingin fokusnya ke saya, betul? Saya ingin semua orang melihat saya. Kalau ini bilang penyanyi teater, kalau ingin nanti kita mendapatkan tepuk tangan juga dari penonton untuk saya ingin langsung orang akan menyinari saya. Itu kalau penyanyi teater. Tetapi hal memberi Tuhan ingatkan, jangan memberi untuk dijadikan suatu tontonan atau pertunjukan. Artinya saat kita memberi sesuatu kepada orang, saat kita memberi bantuan atau apapun kepada orang, bukan untuk dipertontonkan, bukan untuk mendapatkan lampu sorot seakan kita adalah bintangnya, seakan itu kita menjadi mulia, seakan kita hebat dan luar biasa. Semua orang menyorot kepada kita dan mengatakan, oh ibu ini adalah ibu yang baik, oh bapak ini bapak yang mulia hatinya. Bukan seperti itu. Tuhan katakan, jangan melakukan kewajiban agamamu
di hadapan orang supaya dilihat mereka, supaya jadi suatu tontonan buat mereka. Jadi jangan jadikan ibadah memberi menjadi suatu panggung pertunjukan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita lihat selanjutnya. Ini adalah contoh orang yang memberi tetapi tidak membutuhkan lampu sorot atau dijadikan suatu panggung pertunjukan. Kita akan baca persembahan janda miskin di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Bapak Ibu Saudara yang baca ya. 3, 2, 1. Pada suatu hari Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya yang memberi jumlah yang besar. Lalu ada seorang janda yang miskin yang dimasukkan 2 peser, yaitu 1 bilik. Maka baginya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafasnya. Bapak Ibu Saudara, mungkin secara nilai apa yang diberikan oleh janda miskin ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang diberikan oleh orang kaya. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa apa yang diberikan itu jauh lebih bernilai, karena ibu ini memberikan dari kekurangannya dia, bukan dari kelimpahannya dia. Terkadang orang juga memberikan untuk menjadi suatu tontonan dan dianggap sebagai sesuatu yang hebat. Tetapi ketika ibu ini memberi, dia merasa memberinya mungkin dia dengan minder. Aku cuma punya segini, cuma ini yang bisa aku berikan. Tapi itu nilai yang besar bagi kehidupan ibu ini. Dan Tuhan uji bukan dari nilainya, tapi karena ibu ini memberikan dengan sepenuh hati, setulus hati, berikan yang terbaik, berikan yang terbaik dari kekurangannya dia, bahkan dia berikan. Dan itu lebih bernilai di hadapan Tuhan. Memberikan dengan sepenuh hati, memberikan dengan setulus hati. Karena kalau kita belajar dalam hal ini, dalam Matius 6, selalu Tuhan katakan tentang motivasi. Bahkan di tiap perikop ceritanya, Tuhan sebutkan, hai orang-orang munafik. Nanti di dalam berdoa, dalam berpuasa juga Tuhan katakan yang sama. Tuhan kita itu melihat dari kedalaman hati kita. Allah kita tidak bisa ditipu, manusia bisa ditipu, manusia bisa dibohongi, tapi Tuhan kita tidak bisa dibohongi. Dia menyelidiki sampai kedalaman hatinya. Dan ketika janda ini memberikan dengan yang terbaik yang dapat diberikan, dia mendapatkan pujian dari Tuhan. Bahkan kisahnya tertulis dalam Alkitab yang menjadi kekuatan, yang menjadi ajaran buat kita semuanya. Beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan Mei, saya juga mengalami 2 hal ini. Yang pertama, di bulan Mei ada seorang, bisa disebut teman, bukan jemaat, teman. Dia biasanya memberikan perpuluhannya itu di gereja Madiun. Suatu hari di bulan Mei itu, dia menyuruh saya melakukan sesuatu, dan saya rasa itu bertentangan dengan prinsip hidup saya, prinsip kebenaran, prinsip kita sebagai gembala. Saya tidak mau lakukan itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang ini? Ya sudah, kalau gitu aku gak masuk nomor puluhan di tempatku. Saya bilang tidak apa-apa. Kan aku pengen tahu uangku. Pokoknya dia gitu. Saya bilang tidak apa-apa, tidak mau kasih juga tidak apa-apa.
Tapi itu membuat saya sedih. Bukan karena nilai uangnya yang tidak masuk, bukan. Prinsip memberi yang ada dalam hati dan pikirannya. Saya sampai tidak ngerti bagaimana dia tidak bisa mengerti tentang hal ini. Dia sudah kenal firman Tuhan lama. Keluarganya semua mengenal Tuhan. Tapi prinsip dasar memberi, dia tidak tahu. Sedih saya mendengarnya. Dan ketika saya ingat itu, saya bilang, Tuhan, kok kayak gini? Apa di pikiran mereka ketika mereka memberi? Tapi ada satu kejadian yang membuat saya bersuka cita. Beberapa minggu yang lalu, setelah menyampaikan firman Tuhan di Madiun, di ibadah yang ketiga, ketika saya turun selesai ibadah, ada seorang ibu datang kepada saya. Dia bilang, maaf ya, baru kali ini aku memberi perpuluhan, tapi aku mau belajar memberi perpuluhan. Itu tidak bahas tentang memberi saya, itu bahas masih tentang garam dan terang dunia. Tidak ada hubungannya dengan memberi. Tapi aku mau belajar mulai hari ini, aku mau memberi perpuluhan. Saya tahu kondisi ibu ini seperti apa. Saya tahu kondisi ekonominya seperti apa. Jumlah segitu buat dia sangat berarti. Bisa dibuat untuk beberapa hal yang penting. Jujur mendengar itu, tersentuhlah hati saya. Melihat ketaatannya, melihat kesungguhannya, dan dia rindu untuk memberikan sesuatu pada Tuhan. Dia bilang, aku mau belajar memberikan untuk Tuhan. Saya bilang, Bu, Tuhan lihat itu kesetiaan dan ketaatan kita, bukan nilainya. Karena dia bilang, tapi sedikit ya, bukan nilainya, tapi hatimu saat kamu beri, saat sikap hidupmu kamu mau taat dan setia sama Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Percayalah, tidak akan kekurangan hidupmu. Percaya. Ya, aku percaya di keluarga gue. Iya, percaya. Taat dan setia sama Tuhan. Apa yang menyukakan hati saya? Ketika orang memberi dengan penuh kesungguhan hati, sama dengan yang dilakukan oleh ibu ini, ibu janda ini, yang memberikan mungkin hanya 1 duit katanya, tapi itu membuat Tuhan kita, Allah kita, sangat bersuka karena dia memberi dengan sepenuh hati yang terbaik yang dapat dia berikan, memberi dari kekurangannya, bukan dengan kelebihannya. Kita belajar hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan cari panggung, beri dengan sepenuh hati dan setulus hati, kita lakukan yang terbaik. Amin. Kemudian yang kedua, kalau tadi jangan cari panggung, yang kedua itu jangan kejar tepuk tangan. Di Matius 6 ayat 2 dikatakan, Yesus berkata, mereka sudah mendapatkan upahnya. Upahnya berarti mereka sudah lunas dibayar. Kalau mereka mencari pujian, mereka sudah dapatkan upahnya. Mereka sudah dapatkan bagiannya. Tetapi yang Tuhan inginkan bukan seperti itu. Memberi bahkan yang tidak perlu diketahui. Memberi dengan yang terbaik yang dapat diberikan. Memberi dengan motivasi hati yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita nonton suatu pertunjukan atau suatu pentas, ya, kemudian tampil suatu penyanyi yang sangat bagus suaranya, misalkan saya MC-nya, ya, Bapak Ibu berperan menjadi penontonnya. Kemudian saya bilang, MC-nya bilang sama penontonnya, Bapak Ibu Saudara, tepuk tangan untuk penampilan yang baik dari penyanyi A. Tepuk tangan Bapak Ibu, ini kan kita bermain peran, ya. Saya MC-nya, Bapak Ibu Saudara pemainnya, ya, penontonnya. Tepuk tangan untuk penyanyi yang luar biasa. Ada itu yang luar biasa. Udah. Tetapi setelah itu apa yang terjadi?
hening, gitu. Bapak Ibu kuat bertepuk tangan seberapa lama? Coba kan? Tepuk tangan kan? Tiga belas, ya. Enggak ada. Paling berapa detik sih kita tepuk tangan ya? Setelah itu apa? Sepi, sunyi. Itu kalau Tuhan gambarkan, jangan kejar tepuk tangan, jangan kejar tepuk tangan dari manusia. Sesaat saja, hanya beberapa detik saja enak di telinga kita. Setelah itu sunyi dan sepi, tidak ada lagi. Jangan cari pujian manusia seperti kita mengharapkan tepuk tangan ini. Berapa minggu yang lalu di Madiun diberhentikan, ada bapak-bapak yang sampai 20 detik ya berhenti. Saya sampai gini, kok kuat bapak ini ya, sampai 20 detik dia bertahan untuk memberikan tepuk tangan. Saya pikir mungkin apa enggak lihat tulisannya di bawah itu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara ingat baik-baik ya, jangan kejar tepuk tangan, jangan kejar pujian manusia. Pujian manusia itu cuma sesaat saja. Hari ini manusia bisa memuji kita, berapa waktu lagi kalau mungkin tidak enak hati bisa memuji kita. Ya, hari ini ada yang memuji-muji kita, begitu bersinggungan dengan kita, bisa juga langsung memuji kita. Terus apa yang kita cari? Apa yang kita kejar? Kalau sekedar tepuk tangan saja, sekedar pujian dari manusia saja, ya sudah, itu cuma sekejap saja lalu hilang. Memberi yang Tuhan ajarkan kepada kita, jangan cari yang itu, jangan kejar pujian manusia, tetapi yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan, karena itu sifatnya abadi dan kekal. Jadi kenapa kita mengejar sesuatu yang sementara kita meninggalkan sesuatu yang kekal? Kenapa kita tidak mengejar yang kekal saja dan tinggalkan sesuatu yang sementara? Memberi bukan untuk mendapatkan pujian, memberi bukan untuk mendapatkan tepuk tangan yang sesaat saja, karena semuanya itu juga pasti akan hilang. Trik selanjutnya, Ananias dan Safira. Ini adalah contoh dari orang-orang yang lebih mencintai reputasinya dibandingkan kejujurannya. Dia ingin terlihat baik depan manusia dengan membawa persembahan itu yang mungkin jumlahnya besar karena mereka habis jual tanah, tetapi di balik itu ternyata ada ketidakjujuran. Tuhan tidak menginginkan yang seperti ini. Berilah yang terbaik, sepenuh hati kita, sebaik yang dapat kita berikan. Ingat selalu tadi, tepuk tangan itu hanya beberapa detik saja, lalu semuanya juga akan kembali sunyi. Seperti sesuatu yang cepat datang dan cepat hilang. Jadi jangan tukar pemberian kita, penghargaan Tuhan jangan ditukar dengan tepuk tangan yang sesaat saja. Amin. Kemudian apa yang terus yang harus kita kejar? Klik selanjutnya. Apa Bapak Ibu Saudara? Kita baca lagi. Hiduplah untuk senyum Bapa. Katakan di kanan kirinya. Hiduplah untuk senyum Bapa. Ini yang kita kejar. Bukan panggung laku sorotan panggung, bukan tepuk tangannya manusia, tetapi yang kita kejar adalah senyumnya Bapa. Di dalam Matius 6 ayat 3-4 tadi dikatakan juga di situ ada kata tertulis, Bapamu yang melihat yang tersembunyi. Ada kata Bapamu yang melihat yang tersembunyi. Tuhan kalau menuliskan sesuatu dalam Alkitab itu tidak sembarangan, selalu ada artinya dan maknanya yang dalam. Ketika Tuhan menuliskan Bapamu yang melihat yang tersembunyi, ada kata Bapamu. Kenapa Tuhan tidak bilang Tuanmu? Kenapa Tuhan tidak bilang Rajamu? Kenapa Tuhan tidak bilang atasanmu? Kenapa Tuhan tidak bilang hakimmu? Kenapa Tuhan bilangnya dalam hal memberi ini kok Tuhan bilangnya Bapamu? Karena Tuhan ingin mengingatkan lagi kepada setiap kita, pada saat memberi, ingatlah hubungan antara Bapa dengan anak. Saat kita memberi, mungkin sebagai Bapa dan anak, mungkin Bapa tidak butuh barangnya kita, dia pemilik semuanya. Tetapi Tuhan ingatkan hubungan antara Bapa dengan anak.
Berapa waktu yang lalu ketika saya ulang tahun, anak saya memberikan saya kuasnya ICD. Ya, antara butuh dan butuh saya. Tapi bagi anak saya, mama saya butuh. Ya. Kemudian secara nilai mungkin saya bisa beli. Tetapi ketulusan dan kesungguhannya dia ketika dia beli itu, dia bungkus itu, dia berikan kepada saya, itu membuat saya sangat bersuka cita, membuat saya tersentuh. Bukan nilainya, bukan barangnya sebenarnya, tetapi hatinya yang tulus mengasihi saya, hatinya yang ingin memberikan sesuatu untuk teman. Itu yang membuat kita bisa tersenyum. Sama seperti Tuhan ingatkan kepada kita saat kita memberi kepada Tuhan, saat kita membantu juga memberi bantuan pada orang lain, didasarilah oleh kasih. Kita melayani Tuhan, memberikan waktu kita untuk Tuhan. Dasarilah semua dengan kasih. Hati yang mengasihi Tuhan. Kalau kita memberikan sesuatu didasari oleh kasih, pasti kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Ya, iya. Kalau kita mengasihi orang, semakin kita mengasihi orang, semakin kita ingin berikan yang terbaik. Semakin kita mengasihi Tuhan, kita juga selalu ingin memberikan yang terbaik lagi yang dapat kita berikan. Mungkin mengorbankan waktu kita, mungkin mengorbankan hati kita, mungkin harus sabar dan semuanya ketika kita memberi kasih kepada sesama kita, atau kita memberikan sesuatu untuk Tuhan, semuanya, tapi harus didasari dengan kasih. Itu yang ingin Tuhan berikan, Tuhan ajarkan kepada setiap anak-anak Tuhan, kembali kepada hati dan motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Karena semua kegiatan kita yang Tuhan lihat, seberapa hati kita mengasihi, seberapa murni tulusnya kita, itu yang Tuhan lihat. Dasar kita memberi hari ini, kita belajar memberi hari ini, Tuhan ingatkan harus didasari dengan yang namanya kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, kasih yang murni. Ada satu tokoh dalam Alkitab yang ditulis suka bersedekah dan suka memberi. Ini adalah Cornelius. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 10. Orang ini adalah orang yang dikenal dengan suka memberi dan suka memberi sedekah dan suka berdoa. Gambarannya Cornelius. Mungkin tidak dikenal oleh banyak orang, jarang juga dibahas, tetapi di Kisah Para Rasul 10, malaikat Tuhan datang dan dia berkata kepada Cornelius, doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Ini yang dilakukan oleh Cornelius. Dia memberi dengan setulus hati yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang, tetapi Tuhan lihat, surga lihat. Bukankah itu pemberian yang lebih indah? Kemudian kita akan lihat siapa contoh pemberi yang terbesar. Gak ada lain, pemberi yang terbesar adalah Yesus. Yesus datang, dia tidak datang untuk mencari popularitas, tidak. Dia juga tidak membutuhkan penghormatan dan tidak mencari penghormatan. Bahkan dia rela dihina, bahkan disalibkan untuk kita. Tapi dia melakukannya didasari oleh kasih. Kalau kita bilang kita adalah pengikut Kristus, maka kita akan belajar dari pemberi yang terbesar, yang rela memberikan nyawanya untuk kita semuanya, untuk semua manusia. Dia adalah raja, dia adalah pemilik semuanya, tapi merelakan dirinya dihina, disalibkan sampai mati di kayu salib. Inilah contoh pemberi terbesar. Kalau kita ngomel ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, ingatlah Yesus. Apakah dia ngomel-ngomel ketika tangannya dipaku?
Apakah dia menyesal ketika dia dipecuti? Tidak. Karena dia memberikan nyawanya didasari oleh yang namanya kasih. Karena itu tadi dibahas sebelumnya. Kalau kita punya kasih yang besar, pasti kita akan selalu ingin memberikan yang terbaik. Semakin kita mengasihi, semakin kita ingin memberikan yang terbaik. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan kita tentang apa Bapak Ibu? Tentang memberi. Yuk kita baca. 1, jangan kelihatan. Jangan cari panggung karena hidup kita bukan pertunjukan. Yang kedua, jangan kejar tepuk tangan karena pujian manusia hanya sesaat. Kemudian yang ketiga, hiduplah untuk senyum Bapa karena Bapa melihat apa yang tersembunyi. Sekarang lihat kanan kirinya. Baca poin yang pertama. Hari ini Tuhan ingatkan kita tentang memberi. 1, terus bawahnya, karena hidup kita bukan pertunjukan. Yang kedua, jangan kejar tepuk tangan karena pujian manusia cuma sesaat. Yang ketiga, hiduplah untuk senyum Bapa karena Bapa melihat yang tersembunyi dan menghargai setiap hati yang tulus. Kemudian dari kanan kirinya, kasih senyuman dulu. Jangan lupa hiduplah bahagia untuk senyum Bapa. Jangan lupa bahagia. Ya senyum aja. Kemudian ini adalah slide yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, ini yang saya rindukan dan ini yang saya harapkan yang kita berdoa sama-sama. Inilah yang akan Tuhan katakan pada akhirnya kepada setiap kita. Dan ketika suatu hari kita berdiri di hadapan Tuhan, kiranya bukan tepuk tangan manusia yang kita dengar, melainkan suaranya yang berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Pengen seperti ini? Pengen suatu saat kita bertemu Tuhan, terus Tuhan katakan, baik sekali perbuatanmu, Evi, hai hambaku yang taat dan setia. Itu kan terdengar saat ini, sangat indah. Ya kan? Ketika Tuhan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Bapak Ibu Saudara mau dengar suara yang ini? Mari kita berdoa. Saya undang pemain musik biar sinar untuk maju ke depan. Ingatlah selalu ya, saat kita memberi jangan cari panggung, jangan cari tepuk tangan. Yang kita kejar adalah senyumnya Bapa. Kita akan berdoa, lalu kita akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ingatlah sekali lagi pengorbanan Tuhan Yesus. Kita akan peringati ini. Kita akan makan roti dan minum anggur, tubuh dan darahnya masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu anugerah yang besar, itu kasih yang terbesar yang kita terima, kesempatan yang Tuhan berikan yang terbaik untuk kita. Jadi masuklah dalam perjamuan kudus, siapkan hati benar-benar, syukur kita kepada Tuhan, dan masuk dalam perjamuan kudus dengan sikap hati yang benar. Sebelumnya kita mau berdoa sama-sama Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang rindu ketika pada suatu hari nanti kita bertemu dengan Tuhan dan Tuhan katakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Bapak Ibu Saudara yang merindukan perkataan Tuhan ini, mari kita berdoa sama-sama. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, saat ini kami menghadap-Mu. Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu. Kami rindukan pada suatu saat nanti, pada waktu kata-kata ini yang kami dengar, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini tidak bisa hadir.
supaya perkataan ini juga akan mereka dengar pada saatnya nanti, pada waktumu nanti. Ini yang kami rindukan. Tuhan, kuatkan kami untuk menghadapi semuanya. Tuhan, teguhkan kami untuk tidak goyah iman kami kepadamu, tidak goyah pengharapan kami kepadamu. Dan Tuhan terus mampukan kami, menolong kami, supaya setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tulus hati, orang-orang yang murni hati, sehingga saat kami melakukan memberi seperti yang Tuhan ajarkan, kami tidak mencari panggung, kami tidak cari tepuk tangan, tapi kami mencari senyum-Mu, tersenyum kepada setiap kami. Dan Kau mengatakan kepada kami, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Mu yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Kuduskan dan sucikan setiap kami semuanya. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu, untuk bersekutu dengan-Mu, dengan rasa hormat, dengan rasa hati yang mengasihi Tuhan. Kami siap untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun terserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat. Karena salib-Mu Tuhan, ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat, untuk melakukan mukjizat, untuk melakukan mukjizat-Mu. Sama-sama katakan dengan iman, di hidupku. Biarlah
Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti ini di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecah ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini. Firman Tuhan juga berkata, demikian ia mengambil cawan sesudah makan dan katanya, bukankah cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku? Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah cawan yang berisi anggur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan jalan saudara. Kita ambil waktu sesebentar. Naikkan konversimu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami bisa bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Itu anugerah buat kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kasih Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dia terus membawa kehidupan kita untuk tetap berjalan dalam kebenaran, menjadi pribadi yang suka memberi dengan motivasi yang benar dan berkenan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kembali kita diberi kesempatan untuk menabur buat pekerjaan buat saudaraku. Sambil kita berikan yang terbaik, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman pagi hari ini. Kepada yang bertugas kami persilakan. Ya. Pengumuman hari ini, saudaraku, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Yang pertama, kami seluruh keluarga besar Betani Nganjuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Evi Santa Rosa yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan pakai lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan selalu beri kesehatan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Saudaraku, untuk ibadah sepekan kembali berjalan sesuai dengan jadwal. Saya mengingatkan untuk besok hari Senin jam 18.30 ada doa pelayan di tempat ini. Mari para pelayan Tuhan bawa hidup terus tinggal dalam hadirat Allah, hidup di dalam doa, karena disitulah kuasa Tuhan makin dinyatakan. Dan selanjutnya dari Selasa jam 11 siang ada doa puasa di tempat ini. Kita juga bertemu di hari Rabu, kekasih Tuhan, dalam ibadah family altar. Ibadah FA minggu ini bertempat di keluarga Ibu Eti, tetapi untuk ibadah ada di gereja, saudaraku. Dan selanjutnya di hari Kamis kita kembali berkumpul di dalam ibadah doa malam di tempat ini dengan jam yang sama, yaitu jam 18.30 atau setengah 7 malam. Dan para youth kembali berkumpul di hari Sabtu dalam youth service di tempat ini juga dengan jam yang sama. Dan selesai ibadah raya ini ada pembinaan dikit. Para guru, mari terus semangat untuk selalu hidup juga di dalam doa dan selalu ada dalam ketaatan, ketekunan, dan kesetiaan. Ya, puji Tuhan. Dan kesempatan pagi yang indah ini kami seluruh keluarga besar Betani Nganjuk juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Mohon bisa balik berdiri. Ibu, iya, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Selamat datang Ibu Andi, dan tetaplah mengakui dan percaya Yesus adalah Tuhan. Terus bersama-sama kami untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara kekasih, kita ini rumahnya tidak dekat, jauhnya pol. Jadi serang tahu ya, itu sawahan naik, ya itu yang sampai hampir seduduk, terus itu tidak naik lagi. Habis itu turun sangat curam sekali. Saya ke sana sama suami saya, kanan kiri jurang, bukan kanan kiri, oke. Dan di situ, ini beneran ya. Jadi curam ya, mau sama-sama ke sana mau? Oke, mau bu katakan kita, wah ya. Ngeri sejak itu kata film. Beneran saudaraku ya, tetapi luar biasa ya. Jadi untuk kali ini kita beri tepuk tangan bukan karena pujian, tetapi memang saudara ya ada totalitas ya. Saya terus berdoa dan pujian hari ini kalau Ibu Ani bisa bersama-sama kita, itu mujizat Tuhan ya Bu ya. Karena tantangan yang dihadapi untuk terima Yesus itu bukan tantangan yang kecil, saudaraku. Saya tahu persis, tetapi saya bersyukur. Hari ini saya bahagia. Tuhan boleh menjawab sehingga Ibu Ani berani melangkah untuk pergi ke gereja. Percaya, Tuhan tetap beserta dan pasti kuat menghadapi semua. Mari saudaraku, biarlah kita ya yang 5 langkah dari rumah. Jangan kalah ya, jangan kalah. Iya betul Bu. Kadang tinggal 5 langkah dari rumah saja, karena kita telat. Ya dah. Loh Bu, itu nyindir, gak nyindir, jelek. Oh 5 langkah dari rumah telat saudara.
Ya ini yang berlangkah-langkah bahkan dengan curang terjal curang. Ya itu saudaraku tadi pagi-pagi sudah datang gitu ya. Yang sudah ada kendaraan cuma di sana saja telat. Nah, ini pelajaran buat kita. Sengaja Bu, saya sengaja. Supaya apa? Ini untuk lebih baik tadi ya. Untuk membuat Bapak tersenyum. Nah itu termasuk saudara. Kita mau lebih lagi sama Tuhan di akhir zaman. Kita berdoa ya Bapak Ibu Saudara. Namanya Ibu Ani ya. Kita doakan supaya beliau terus kuat, bertahan ya. Percaya kepada Yesus sampai akhir. Yang kesaksiannya luar biasa. Tapi saya nggak perlu sampaikan ya. Nanti Bapak Ibu Saudara akan pulang jam 12 malam. Ya jadi mari ya kita yang sudah itu terus semangat ya sampai akhir sampai tadi firman Tuhan supaya Tuhan berkata itu kalimat yang juga saya selalu rindukan sama keluarga sampai sahabatku yang baik dan setia karena klimaknya cuma di sana saja di sini cuma sementara. Yuk kita makin lebih lagi ya. Selamat datang buat Ibu Ani. Tuhan Yesus berkati kehadiran Ibu Ani bersama keluarga. Kami nantikan juga suaminya masih bekerja di luar negeri, saudara ya. Ada kerinduan untuk nanti juga tinggal di Nganjuk ya. Jadi kita berdoa biarlah kita bersama-sama untuk melayani Tuhan senantiasa. Ya, puji nama Tuhan saudaraku. Yang paling terakhir, apapun yang terjadi tetap semangat. Tetap sehat, kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa. Makanya tadi Baby ngomong jangan lupa langsung otomatis bahagia. Karena itu masih gak bisa, itu auto. Padahal maksudnya jangan lupa tersenyum gitu kan. Jangan lupa setia. Tapi ya kalau sudah ada instruksi jangan lupa bahagia. Itu bukan di sini, sudah di Surabaya, di mana-mana kalau ada orang ketemu saya itu bukan manggil nama saya, langsung jangan lupa saya berbahagia. Sudah sekalinya ya seperti itu ya. Yang penting tetap bahagia ya, apapun yang terjadi. Masalah persoalan boleh menghimpit, tapi jangan lupa terus bersuka cita saudara. Karena itu ada kekuatan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Gak usah skincare, gak usah care-care. Saudara boleh ya perawatan harus boleh monggo. Tetapi intinya saudara ketika hati kita penuh sukacita, firman Tuhan tergenapi. Itu obat yang manjur membuat muka kita tetap berseri-seri ya, dan anugerahnya semakin dilimpahkan atas kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan buat kita. Sama-sama kita berdiri. Kita akhiri ibadah raya pagi hari ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kami Terima kasih
bersyukur kami dapat menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa disenangkan atas pujian penyembahan kami. Biarlah terus Kau bawa kami semakin hari semakin terus dekat dengan Tuhan, semakin hari terus mengasihi Tuhan, dan setiap kami terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan punya hati yang tulus dan murni di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk setiap persembahan yang telah diberikan oleh jemaat di tempat ini. Tuhan, berkatilah persembahan ini. Biarlah persembahan ini berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga Tuhan semakin ditinggikan dan Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap mereka yang telah memberikan dengan ucapan syukur dan sukacita dan hati yang mengasihi Tuhan. Apapun yang mereka perlukan, Tuhan cukupkan. Kami percaya apa yang kami tabur, kami akan tuai dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk Bapak Ibu Gembala senior kami, Bapak dan Ibu Cahyono. Kiranya Tuhan memulihkan kesehatan mereka dan terus membawa mereka semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga saat ini kami membawa bangsa kami di hadapan Tuhan. Tuhan, berkatilah bangsa kami. Tuhan, biar kasih-Mu selalu menerangi bangsa kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuat oleh bangsa kami, oleh para pemimpin-pemimpin kami. Ampunilah Tuhan. Dan biarlah para pemimpin-pemimpin bangsa ini, dari yang tertinggi sampai ke jajarannya, mereka memimpin dengan rasa takut akan Tuhan, rasa gentar akan Tuhan. Berikan hikmat juga bagi mereka, sehingga kebijakan apapun yang diambil semuanya untuk kebaikan kami bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bangsa Indonesia ada di hati Tuhan. Kasih dan anugerah Tuhan berlimpah bagi bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, layakkanlah hamba-Mu untuk menyalurkan berkat bagi setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa. Di dalam nama Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya berkat ini menyertai saudara kemanapun saudara pergi. Tuhan akan terus membawa kita naik dan tidak turun. Dan apapun yang kita perbuat, Tuhan akan buat berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera, kasih Allah senantiasa berlimpah di dalam kehidupan kita, juga seluruh keluarga kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya.